Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Untuk pagi ini, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab pertama ya. Namun agak berbeda dengan materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai asking opinion atau menanyakan pendapat mengenai suatu objek dan bagaimana nanti cara menjawabnya. Baik. Nah, untuk menanyakan pendapat, kita bisa memakai dengan awalan beberapa kalimat berikut. Ya. Yang pertama, what do you think about? Bagaimana pendapatmu tentang? Kemudian, what is your opinion about? Ini artinya sama dengan yang di atas. Nah, kalau yang terakhir ini lebih kepada meminta persetujuan. Do you think bla bla bla. Kita akan nanti lihat contohnya. Ya. Kemudian cara menjawabnya di sini ada beberapa contoh. Pertama, diawali dengan I think, menurutku. Ya. Kemudian bisa juga dengan in my opinion. Nah, kalau yang di bawah ini untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Yes, I think so. Jika kalian setuju dengan pendapat orang tersebut ketika seseorang menanyakan suatu objek kepada kita. Ya, pendapat kita mengenai suatu objek itu. Nah, jika tidak setuju, maka bisa memakai kalimat ini. No, I don't think so. Baik, kalian bisa lihat di buku paket ya, e-book yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Lihat di halaman 9. Di sini ada contohnya. Look at picture number 1. Udin, do you think Edo is angry with me? Kemudian Udin menjawab, I don't think so. Look, he's smiling. Ini dia bertanya kepada Udin. Udin, do you think Edo, menurutmu, apakah Edo marah denganku, ya, marah kepadaku? Kata kuncinya ini, do you think. Jadi ini bertanya mengenai pendapatnya. Ya, setuju nggak dia kalau Edo itu marah ke dia? Kemudian Udin tidak setuju dengan menjawab I don't think so. Aku rasa tidak. Lihat, dia sedang tersenyum. Ya. Contoh lainnya, guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, aku rasa Udin akan menyukai buku catatan ini. What? I don't think so. Apa? Aku rasa tidak. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak menyukai warna-warna yang terang. Ya. Jadi ini masih pertanyaannya berkaitan dengan persetujuan. Maksudnya begini. Dia mengungkapkan pendapat, dia setuju atau tidak begitu. Nah, kalau yang ini murni menanyakan pendapat, bukan persetujuan mengenai suatu objek. Contoh, si ibu bertanya, Udin, what do you think of your classroom? Udin, apa pendapatmu tentang ruang kelasmu? Lalu Udin menjawab, it's very dirty, ma'am. Some people don't care. Kelasku sangat kotor, Bu. Beberapa orang tidak peduli. Maksudnya tidak peduli akan kebersihannya. Contoh lain di nomor 4. Do you think he remembers the story he has to tell? Apa menurutmu dia ingat cerita yang harus dia ceritakan? He hasn't said a word. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dijawab oleh temannya,
I don't think so. I know he didn't prepare well. Aku rasa tidak. Aku tahu dia tidak menyiapkannya dengan baik. Ya. Lihat di sini. Do you think? Nah, jika diawali dengan do you think, itu artinya kita menanyakan pendapat, ya, tapi setuju atau enggak gitu pendapatnya dengan kita. Kemudian dia menjawab tidak setuju. Ya. Maksudnya dia orang ini tidak menyiapkan dengan baik, jadi mungkin dia tidak akan ingat dengan cerita yang harus diceritakan. Nah, baik, itu adalah ekspresi ya ketika kita mau bertanya mengenai pendapat seseorang, atau juga bagaimana cara kita menyatakan pendapat kita mengenai suatu objek ketika ditanya. Nah, tadi kita lihat lagi, Bapak ingatkan lagi. Ini ada beberapa kalimat yang bisa kita pakai untuk menanyakan opinion atau pendapat, dan ini awalan untuk menyatakan pendapat. Sebetulnya tidak pakai ini dulu pun tidak apa-apa ya. Lalu yang ini untuk menyatakan setuju, kalau yang ini untuk menyatakan ketidaksetujuan. Baik, ini penjelasan singkat dari Bapak. Selanjutnya nanti boleh kalian tanya jika ada hal yang ingin ditanyakan di kolom komentar, atau boleh juga langsung via WhatsApp ke Bapak. Thank you for paying attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.